Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad bazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para murabbi, muallim, asatid, para cendekiawan, para ilmuwan, para akademisi ilmu, wabil aula sahibul bait, sahibul maqasid, al-alim al-alama, anu parantos nembe ngadugikeun wajanganana kalayan nasihatna anu tekinten intina kangge urang sadayana. Mudah-mudahan mantena al-mukarram wal muhtaram li sahibi tarbiyah fi hadihil mujahadah pangarsa Kiai Haji Aang Abdullah Jen beserta keluarga selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam berkah usia, berkah sehat, berkah ilmu, berkah ibadah, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin hadirat, para jamaah, para masyayikh, para murabbi semuanya yang telah membacakan kitab hikam yang semuanya adalah pilihan Allah, pilihan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah abadikan pilihannya. Mudah-mudahan Allah tetapkan di dunia ini dan sampai akhirat nanti. Kita sedang sama-sama belajar yang dikatakan ilmu tasawuf, di antara satu dimensi yaitu suluk dan salik. Maka ungkapan beliau tadi ayyuhas salik, jawab bapak semuanya labbaik. Betul tadi yang dibaca kitab hikam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Itu adalah karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan sekaligus beliau pun pengamal thariqah. Thariqah yang beliau amalkan Sadiliyah. Sedangkan yang kita ingin amalkan sekarang ya ingin semua thariqah, tapi jam'ulah dalam satu thariqah ataupun dua thariqah. Maka kita sekarang ingin belajar melalui metode thariqah yang menjam'u seluruh thariqah. Walaupun semua thariqah kalau sudah sampai seperti menjamu semua thariqah, yang diamalkan oleh kita adalah thariqah yang diamalkan oleh guru kita Hadratus Syekh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Ashab radhiyallahu anhu. Beliau mengamalkan apa yang diamalkan Ananda, yaitu thariqah Qadiriyah wa Naksaban dia. Qadiriyah inti kalimahnya adalah kalimah tauhid, kalimah najah, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah Islam, ihsan, kalimah miftahul jannah, kalimah urwatul wuthqa, kalimah hak, kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah seluruh kalimah.
yang sempurna bagi Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat inti tauhid yang diamalkan itu semua oleh para anbiya wal mursalin dan ditindaklanjuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para wali Allah, para ulama billah, ulamaul ilmi, sampailah ke pesantren Az-Zainiyah dan sampailah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tercatat yang mutaba'at Rasul, yang selalu mengikuti Rasul Allah, yang selalu mengikuti perintah Allah, yaitu dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha. Dalam konteks Thariqah Qadiriyah yang diucapkan kalimahnya la ilaha, ini bahasa Indonesia apa bahasa Sunda? Terlaku bebas gitu. Pami bahasa Sunda pilih ayam di Jakarta. Serius, bahasa Indonesia baik. Bapak-bapak salikin semuanya yang sedang meniti mendaki menuju Hadratul Qudsiyah dengan melalui metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan disempurnakan dimensi ilmunya untuk mencapai ilmiah, karena amal tanpa ilmu ya cenderung tersesat. Ilmu pun tanpa diamalkan ya otomatis macet. Jadi kita pakai metode amal ilmiah, ilmu amaliyah, berarti harus punya sandaran yaitu Quran dan As-Sunnah hadis, dan kesananya ijma dalam dimensi tasawuf, ijma para ulama ubillah, ulama ilmi, lalu pakai kias. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ketetapan Allah, menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, mendapatkan keberkahan dunia ini dan akhirat nanti. Yang kedua, dzikir yang kita amalkan adalah Naqsabandiyah. Naqsabandiyah yang diamalkan juga oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, karena beliau adalah sudah a'rafu billah, sangat ma'rifat pada Allah, mencapai kedudukan waliya mursida, waliya mursid yang diberi izin untuk membimbing hambanya menuju hadirat Allah, sebagaimana Allah memberikan mengasihkan kepada Rasul Allah, ya otomatis kepada para walinya, para ulamanya pun juga terus disambungkan izin Allah yang sangat mulia itu. Yang diingatkan di hati apa? Ya zikrullah. Maka talqinu dzikri ini kalau istilah bahasa Thariqah talqin dzikir, kalau istilah secara umum ijazah. Kalau istilah bahasa yang khusus lagi ada bahasa baiat. Baiat itu, ini baiat maksudnya dalam dimensi Thariqah, bukan baiat yang lain-lain. Baiat adalah yang biasa dikasihkan dari seorang murabbi ataupun seorang syekhul mursyid ataupun seorang muallim kepada muridinnya, kepada muridnya, yaitu kalimah inti dalam Islam, yaitu kalimah la ilaha illallah. Dzikir yang hobi di sana, yang namanya hobi yaitu sembunyi, tidak ada yang tahu. Maka dzikir yang satu ini tidak bisa dideteksi oleh malaikat pun. Maka dzikir yang ini khusus untuk Bapa dan Allah, untuk berkomunikasi Bapa dengan Allah, dan untuk menghadapkan diri kepada Allah dalam segala keadaan, sekaligus dalam menimpa ilmu, dalam ta'limu ta'alim, dalam aktivitas Bapa, di kantor, di kebun, di pesawat, di mobil, di seluruh ruang dan waktu. Dzikir itu harus hidup. Maka dzikir itu harus hidup supaya selama-lamanya keadaan aktivitas Bapa mencapai kategori ibadah di hadapan Allah. Karena tugas hidup kita kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia apa khususnya, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah. Maka ulama-ulama dimensi tasawuf mengartikan liya'budun, liya'rifuni, supaya mengenal aku, ma'rifat padaku, berhubungan denganku. Maka di dikir ini, tatkala dikir sudah ditanamkan di eruh Bapa, di eruh Ibu, di eruh semua hamba-hamba pilihan Allah, untuk apa? Apa yang dikaji dalam berbagai ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih, eruhnya terus terhantarkan sampai hadirat Allah. Papil asma'i ulu sama. Dalam asma Allah, dikala Bapak menyebut nama Allah di kolbun Bapak, di eruh Bapak, maka pada saat itu juga Bapak dalam dimensi ruhnya, jiwanya, kolbunnya terangkat ke langit 1, 2, 3, 4, 5. Itu dalam dimensi kitab Miftahus Sudur. Dalam dimensi lain, arti lain dalam tasawuf, jadi sampai ke mana? Alam malakut, ke alam jabarut, sampai ke lahut. Dengan apa? Dengan dzikir. Karena kapasitas itu kapasitas tak terhingga, yang akan menyampaikan yang jauh tak terhingga. Maka dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu akbar, af'al tafdil kan, yang kapasitasnya tak terhingga. Maka siapapun hamba yang namanya manusia yang ditaklid dengan hukum syara harus menyembah Allah, beribadah pada Allah, ruang kejujuran hamba di kolbun, di jiwa. Tatkala ruhnya, jiwanya hidup dengan penghayatan, dengan keikhlasan, dengan keyakinan, hidup dengan mengingat Allah, maka saat itu juga hamba yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah aktivitas hamba itu, kualitasnya mencapai hadirat Allah. Mudah-mudahan dzikir kita sampai menerbangkan kita begitu, amin. Dzikir itu, maka dengan dzikir Bapak itu apa? Dengan dzikir Bapak itu Bapak akan didekatkan kepada Allah. Yuqarribuka, akan didekatkan Bapak kepada hadirat Allah. Maka qalbuka ma'a rabbika, ruh Bapak, jiwa Bapak, kolbun Bapak serta Tuhan Bapak yang mengangkat Rasul sampai Sidratul Muntaha, asra bi abdihi laila. Dengan apa? Dengan kehambaan yang dalam ruang gerak kolbun kehambaan selalu akrab, berhubungan dengan Allah, yang dicontohi oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fungsi dzikir hobi. Bapak pun bisa, ibu pun bisa. Setelah itu wa rabbuka ma'aka, dan Tuhanmu tidak jauh darimu, bersama kamu. Falaisa ba'idan anka, yang tidak jauh dari Bapak, bahkan sangat tidak jauhnya, sangat dekatnya, lebih dekat daripada leher dan urat leher itu sendiri. Karena Allah maha membuat, maha menciptakan, maha menentukan, maha mendohirkan, maha memberikan, maha segala-galanya. Nah, kalau kita tanpa ditanamkan ruh kolbun kita dengan zikrullah, kita akan menuju Allah dengan imajinasi, hanya dengan kekuatan hayalan, hanya dengan kekuatan logika, hanya dengan kekuatan ilusi, imajinasi, halusinasi, maka berat. Nah, ilmu yang sangat agung ini yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah, seorang pengamal Thariqah Sajiliyah dan pengamal berbagai thariqah, maka hantarakan dengan Qadiriyah. Ilmu ini menyertai dan melengkapi, menyampaikan kita kepada dunia ilmu, dan akan mencerahkan kemakrifatan Bapak, akan mencerahkan kemusyahadahan Bapak. Itulah tujuan dzikir.
maka dikir hopi yang akan membukakan qalbuka ma'a rabbika wa rabbuka ma'aka palaisa baidan dengan dzikrullahi akbar. Tanamkannya di mana? Di logika? Di otak? Di pikiran? Bukan. Tanamkan di qalbuka, di ruh Bapak, di qalbun Bapak. Tapi rahasia Bapak dengan Allah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, dzikir yang satu ini adalah dzikir yang khusus untuk khusus. Karena apa? Karena adzikru la tasma'ul hafado, yajidu ala dzikri tasma'ul hafado, bisa ba'ina dikfad. Dzikir yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat hafado sekalipun, dengan dzikir yang terdengar, yang tertulis oleh malaikat-malaikat hafado, kayak ningrokib yang mencatat kebaikan, itu diketahui daripada keluar napasnya Bapak saja tertulis, ucapan Bapak tertulis. Tapi yang satu yang ada di dalam ini, dzikir hopi, tidak terdengar oleh hafado. Hanya ruhaniyah Bapak, insaniyah Bapak dengan hadirat Allah. Maka bisa ba'ina di'fan, 70 lipat ganda mengungguli semua kalimah dzikir yang terucap. Idealnya bukan buat kita, karena kita tugas hidup untuk bersyariat dan berhakikat, dijalankan dengan thariqat, maka buahnya makrifat, semuanya kita jalankan. Yang dijaharkan, diucapkan kalimah la ilaha, tuntutan syahadat syara'an, ucapan kita untuk menentukan keislaman kita, supaya jadi sah ngawalian orang kaputra, jadi wali kita. Dan supaya jadi sah Bapak menyembelih ayam, menyembelih kambing, itu di dunia dohir Islam. Tapi di munjin, syahadat munjin, syahadat yang akan menyelamatkan ucapan syahadat yang akan menyelamatkan sholat Bapak, zakat Bapak, ibadah haji Bapak, amal Bapak, aktivitas Bapak, yaitu harus hidup munjin. Jadi syahadat yang menyelamatkan syahadat itu sendiri, syahadat yang menyelamatkan ibadah aktivitas Bapak sendiri. Syahadat apa? Syahadat munjin. Dzikir apa? Ya dzikir hopi munjin, yang menyelamatkan ucapan kita la ilaha. Karena kalau tidak disertai itu, sering kita terbawa dengan wa fi qaulika la ilaha, dalam ucapan kita mengucapkan la ilaha, wa fi qalbika, tapi dalam hati kam ilahin, beberapa Tuhan yang selalu didambakan alam hayalan kita, pikiran kita, yang akhirnya menetap jadi melayang-layang di sana. Kita tidak tahu arah menuju kemana, tapi terus terbawa. Dan sangat sulit kalau kita tidak memiliki apa yang ditanamkan, tidak kembali ruh itu, hayalan itu tidak kembali diimplementasikan di sholat kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tatkala kita muftatahatun bitakbiri, yang diawali dengan pengucapan takbiratul ihram Allahu Akbar, diawali dengan hayalan, dan hayalan itu sampai wa muftatamatun bitaslimi, sampai kita mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak kembali pada Allah ruh kita, terbawa imajinasi itu, hayalan itu. Maka dengan dzikir hopi, tatkala kita lupa, ingatkan lagi. Tatkala kita jauh terbawa oleh hayalan-hayalan, dekatkan lagi. Tatkala kita putus, bisa nyambung kembali. Akhirnya terbawalah syahadat syar'an dan syahadat munjin. Akhirnya dzikir jahar terhantarkan dengan dzikir hopi, bersama-sama menuju hadiratul qudsi. Mudah-mudahan Allah kasihkan, amin. Nah itu, setelah itu tatkala Bapak mendapatkan apa itu dalam Al-Quran, ada di surah Al-Baqarah 138, celupan Allah yang di hopi itu, sibgotallahi wa man ahsanu minallahi sibgotan wa nahnu lahu abidun. Setempel Allah, itu aja. Pilihan Allah, celupan Allah yang ditanamkan di kolbun Bapak, dijadikan bahasa thariqah Naksabandiyah, yaitu dzikir hopi. Maka ada lagi yang lebih baik daripada celupan Allah,
Tidak mungkin kita bisa menjawab kecuali hanya menyerah, karena itu tantangan Allah yang tidak mungkin ada jawaban. Maka kata Syekh Junaidi Al-Baghdadi, tidak ada satu dalil pun yang akan bisa merontokkan menjadi dalil lemahnya kalimah yang maha sempurna, kalimah Allah la ilaha. Tatkala Bapak sudah menetap ruh Bapak, jiwa Bapak dengan mengingat Allah, mesti ekspresi Bapak dalam gerak dan diam Bapak, di kalangan kesibuk Bapak, dalam keadaan sedang santai Bapak, akbar Bapak akan mengekspresikan rasa wa nahnu lahu abidun. Kami semua hanya pada abidun, berbakti. Mudah-mudahan. Jadi intinya dikir jahar kalimah la ilaha, dikir hopi, hidup hati ingat Allah, yang akan menyampaikan semua aktivitas Bapak, yang wala sautin wal harfin, yang tidak ada suaranya, maka tidak terdeteksi. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa mendeteksi, karena ruhaniyah insaniyah itu tidak bisa dimasuki oleh malaikat. Karena li'annal malakaini, sekalipun dua malaikat yang nanti dia akan di alam kubur yang akan memeriksa Bapak, mungkar dan nakir, la yadhulu ila alamil ma'rifah, tidak mampu menembus alam ma'rifat. Dikir ini supaya hidup di alam ma'rifat Bapak yang di kolbun ini. Nanti tatkala berbagai kitab yang Bapak kaji, Anwarul Qudsiyah, Tanwirul Qulub, Hikam, semuanya akan terhantarkan alam pikiran yang sangat dahsyat itu. Karena itu adalah alam pikiran ilmu makrifat, maka Bapak akan menghantarkannya dengan zikrullah. Tidak hanya dihantarkan dengan logika, karena ingin menembus hadirat Allah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha, sebaik-baik yang aku ucapkan dan semua nabi kalimahnya adalah la ilaha. Lalu ditalkinkan, yulakkinu hadhil kalimat thayyibah li sahabati. Maka kanjeng Nabi adalah mentalkinkan kalimah thayyibah kepada para sahabat. Apalagi kita ya, mudah-mudahan kita mengikuti para beliau. Amin. Maksudnya apa? Litasfiyati qulubihim. Maksudnya ditalkinkan supaya bening, supaya bersih jiwanya, supaya ngumpul semua yang diterangkan dalam kitab hikam, ya, semua yang diterangkan dalam kitab-kitab pengkajian ilmu akademisi Islam, khususnya di bidang tauhid dan tasawuf, di tempat yang mulia ini yang diwariskan Syekhuna Al-Mukarram, supaya selalu terus mengudara, terbang sampai pemiliknya. Itu bahasa bidairatil lisan wal aqli Pak. Kata-kata mengudara, kata-kata terbang. Pada hakikatnya kan kita sampai pada Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di luar dan di dalam, karena memang dia pemilik segala-galanya dan dia tidak butuh segala-galanya. Maka kalimah tidak butuh segala-galanya karena dia maha kaya, sedangkan kita adalah maha butuh dalam aktivitas segala-galanya, yaitu kalimah intinya la ilaha. Sandarkan di sana, akan terhantar semuanya. Maka dengan tujuan para sahabat menerima talqin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litasfiyati qulubihim, supaya bersih hatinya, tidak terkontaminasi oleh debu nafsu makhluk yang akan menghalangi dia kepada Allah. Bisa langsung proses belajar dan belajar. Yang kedua, litazkiyati nufusihim, dan supaya bening jiwanya, dari bersih kepada bening, semakin mengkristal bening. Itu dalam ungkapan dairatul lisan wal aqli. Setelah bersih dan bening, mana tujuannya? Wa isolihim ila hadratil ilahiyah, supaya dikir itu sudah ditanamkan di bapak, di ibu, di semuanya, menghantarkan kita kepada hadirat Allah. Itulah seputar sedikit sekelumit ya, kata beliau tadi Al-Mukarram, diceritakan dulu sedikit katanya. Oleh karena itu, insya Allah berbagai disiplin ilmu di sini sudah dipersiapkan untuk sama-sama memperkaya akademisi ilmu Bapak semuanya dan memberi pencerahan, insya Allah sampai kepada pemadatan yang akhirnya
sampai kepada karakter dalam ekspresi diam dan gerak kita semua. Mudah-mudahan amin. Nah, kita itu akan belajar zikir melalui thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Qadiriyah yang diucapkan kalimahnya la ilaha, menghimpun semua arti sifat Allah yang sempurna. La ilaha, tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Makna kesananya tidak ada lagi yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha pengasih, maha penyayang, maha penentu, maha memiliki, maha segala-galanya. Illallahu, kecuali Allah. Itu terbawa semuanya. Nah, oleh karena itu pertama tangan bapak dan tangan ibu di atas paha ya di sini. Lalu menunduk. Nah, setelah menunduk, pejamkan mata. Setelah dipejamkan, konsentrasikan pikiran kita, hadapkan jiwa kita dengan penuh keyakinan, keikhlasan, ketundukan bahwa kita adalah hamba yang akan membuktikan kehambaan di hadapan Rabb kita, mengakui segala kesempurnaan yang tak terbatas, yang tak terhingga. Hanya Dia segala-galanya, Allah Azza wa Jalla yang kita tuju. Maka setelah konsentrasi itu, lihat dulu saya Pak Bu, dibuka Bapak, nah dinetralkan lagi Bapak dan Ibu. Nah, setelah begini konsentrasi, diangkat kepala Bapak ke atas sambil mengucapkan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, sambil mulai mengucapkan kalimat la bitakhayuli, kalian tergambar ataupun kaimpleng kucik bahasa Sunda nama. Nah, kalimah la dari bawah pusar Bapak sampai ke dada. Di dada di sini adalah Latifatul Ahfa, wilayah kemuhammadan, Nur Muhammad yang selalu mengesahkan Allah. Nah, di sini yang mengisi Latifatul Ahfa, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Belum paham itu biarkan aja, nanti juga akan paham. Sampai di sini Latifatun nafsi. Nah, di sini antara kening dua dan terus sampai ke ubun-ubun di sini. Nah, di sini puncaknya Latifatul qalb. Perasaan halus semua unsur organik tubuh kita, organ tubuh jismani, organ tubuh ruhani. Maka liputi dengan ketauhidan. Maka dalam dairah lisan dan akal dan dairah ikhtiar, nah, kita ingin menutupi keluar masuknya syaitan yang selalu datang kepada diri manusia setiap saat. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Kemudian syaitan berjanji di hadapan Allah akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Itu janji syaitan, akan selalu mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Maka Rasulullah bersabda, adnu syayatinakum biqauli la ilaha illallah. Tutuplah wahai umat muslimin, wahai hamba-hamba yang ingin selamat dunia dan akhirat, tutuplah pintu-pintu syaitan dengan mengucapkan di sananya mengikhlaskan khalisun min nafsihi, kesananya mengakhlakkan, yaitu ikhlaskan dengan la ilaha, akhlakkan dengan la ilaha. Nah, itulah arti takdirul kalam secara luasnya. Maka simpelnya untuk menutup pintu depan dan belakang. Itu kita memproses. Allah insya Allah tidak akan menyia-nyiakan memprosesnya hamba menuju Allah. Nah, hakikatnya kita ingin mengokohkan keimanan kita, menghadapkan diri kita kepada Allah. Kemudian Bapak mengucapkan, terus diucapkan kalimat ilaha, ditelungkupkan ke bawah susu sebelah kanan.
Nah, di sini ada latifatul hopi di atas susu, kira-kira 2 jari. Nah, di atas susu sebelah kanan, kemudian menembus ke susu di bawah susu kanan, yaitu latifatul ruh, wilayah Nabiullah Ibrahim Khalilullah dan wilayah Nabi Nuh alaihissalam, sambil mengucapkan ilaha. Ingin bersama, karakter keikhlasan, nilai kehambaan Isa Ruhullah ataupun Isa alaihissalam, ingin bersama ruh keikhlasan, kedekatan, kemahabbahan, kemarifatan Ibrahim dan Nuh. Ibrahim Khalilullah, Nuh alaihissalam, yang selalu mentauhidkan Allah. Lalu angkat lagi kepala kita dan ditelungkupkan ke bawah susu sebelah kiri, melewati latifatus sirri di atas susu sebelah kiri, kira-kira 2 jari. Latifatus sirri wilayah Nabi Musa alaihi salam, yang diberi kemampuan oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Bapak pun tatkala bergabung bersama Musa alaihi salam, tak jauh dan tak berbeda. Apa yang Allah firmankan kepada Musa sedang berjalan bersama kolbun, ruh, jiwa Bapa, sambil melanjutkan kalimat illallah, ditelungkupkan ke bawah susu sebelah kiri dan menembus dari latifatus sirri, tembus sampai latifatul qalbi. Latifatul qalbi wilayah Nabiullah Adam alaihi salam. Semua ulul azmi ada kan, yang mewakili 25 nabi dan rasul, mewakili 315 rasul, mewakili 124.000 nabi dan rasul. Inti kalimahnya adalah la ilaha. Berarti Bapak akan tercatat Bapak yang menjawab dan membenarkan semua para nabi telah menyampaikan risalahnya yang intinya la ilaha, akan dibenarkan oleh Isa alaihissalam, dibenarkan oleh Nuh alaihissalam, sebagaimana di dalam bab bayat dalam Sahih Bukhari, Nabi Nuh dipanggil oleh Allah dan intinya lah Nabi Nuh menjawab tatkala Allah menanya kepada Nabi Nuh, ma yashhadu laka, siapa yang akan menjadi saksi bagi kamu wahai Nuh tatkala umatmu tidak mengakui adanya seorang pemberi peringatan. Maka Nabi Nuh menjawab, qala Muhammadun wa ummatuh, ya Allah yang membenarkan aku dan menyaksikan aku menyampaikan risalahku tentang la ilaha adalah Muhammad dan umat Muhammad. Maka dalam dimensi sufi ini Bapak sedang menjawab kebenaran Allah, kebenaran Nabi Nuh menyampaikan syariat risalah yang disampaikan kepadanya. Insya Allah, mudah-mudahan itu singkatnya ya. Jadi la ilaha illallah. Mau semuanya itu sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Mari kita mukadimah ya, sama-sama. Nah, saya duluan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para masyaikh, para murabi di sini semuanya, mohon maaf kalau ada kata yang jauh dari kesempurnaan dan memang sangat banyak yang salah. Mudah-mudahan Allah tetap menyertai berkah selamatnya bagi kita, saya khususnya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita ingin sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Allah, ingin tambah-tambah ridho Allah, tambah-tambah ampunan Allah, tambah-tambah rahmat Allah. Hanya itu tujuan kita. Maka selalu kita bacakan